I'm a farmer. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Harvest Love. Film ini menceritakan tentang seorang dokter wanita yang sekarang menjadi orang tua tunggal akibat suaminya udah meninggal dunia. Karena wanita ini terlalu sibuk bekerja, dia akhirnya mengajak putranya untuk berlibur ke perkebunan keluarga dengan harapan hubungan mereka bisa menjadi lebih baik. Kebetulan perkebunan itu diurus oleh seorang pria ganteng yang baik hati, dan karena banyak menghabiskan waktu bersama, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita bernama Luna yang bekerja sebagai dokter bedah di salah satu rumah sakit di kota Seattle. Kebetulan hari ini Luna harus menghandle banyak pasien, sampai-sampai dia melewatkan makan malam bersama dengan putranya yang bernama Andy. Karena sangat sibuk dengan pekerjaannya, Luna selalu mengandalkan ART-nya yang bernama Ruth untuk menjaga Andy dan menyiapkan makan malam bagi mereka. Sebenarnya Luna merasa bersalah karena dia terlalu sering pulang malam, dan sejak suaminya meninggal, Luna harus berjuang sendirian untuk menjadi orang tua tunggal bagi Andy. Sebelum beristirahat, Luna sempat mendapat video call dari ibunya yang bernama Grace. Ceritanya, kedua orang tua Luna ini juga berprofesi sebagai dokter, dan pada saat itu, Grace dan suaminya sedang berada di negara Kamerun untuk menjadi dokter relawan. Mendengar Luna terlalu sibuk dalam bekerja, Grace lalu menyuruhnya untuk berlibur ke perkebunan keluarga, mumpung Andy akan libur sekolah selama 1 minggu. Namun Luna menolak dengan alasan dia nggak bisa meninggalkan pekerjaannya, dan dia juga merasa ragu apakah Andy mau berlibur ke tempat seperti itu. Keesokan paginya saat akan berangkat bekerja, Luna baru mengetahui kalau kemarin dia harus menghadiri suatu acara di sekolah Andy. Andy pun mengatakan kalau dia maklum sama kesibukan ibunya, dan sebelumnya Luna juga pernah melewatkan satu acara yang juga membutuhkan kehadiran orang tua. No big deal. Sesampainya di rumah sakit, Luna lalu bertemu dengan sekretaris bernama Marcy yang bertugas untuk mengatur jadwal dari para dokter. Saat itu Luna tiba-tiba aja kepikiran tentang ucapan Andy, dan karena dia menyesal udah melakukan kesalahan, Luna akhirnya meminta waktu cuti selama 1 minggu. Begitu Luna sampai di rumah, dia membantu Andy untuk berkemas-kemas dan memberitahu kalau mereka akan berlibur ke perkebunan keluarga. Luna pun mengatakan kalau tempat itu bisa ditempuh dalam beberapa jam, karena jika ada panggilan darurat dari rumah sakit, mereka bisa segera kembali ke kota Seattle. Ketika berada di sebuah jembatan, Luna tiba-tiba aja berpapasan dengan seorang pria bernama Will, dan di sana mereka berdua sempat berdebat soal siapa yang harus mundur. Sebagai seorang pria, Will akhirnya mau mengalah dari Luna, tapi ketika dia mundur dan menepi, ban mobilnya malah tertancap besi sampai kempes. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Luna kemudian bercerita kalau mereka pernah datang ke sini waktu Andy masih berumur 1 tahun. Ceritanya, perkebunan ini adalah milik dari kakek Luna, tapi karena Luna dan orang tuanya bekerja sebagai dokter, akhirnya nggak ada satupun yang tinggal di tempat itu. Ketika Luna mengajak Andy ke halaman, mereka tiba-tiba melihat Will yang dikira mencuri buah pir, sehingga Luna meminta Andy untuk segera menelpon polisi. Ternyata orang tua Luna memang mempekerjakan Will untuk mengelola perkebunan, dan karena Luna nggak pernah berkunjung ke tempat ini, dia nggak tahu kalau Will udah bekerja selama beberapa tahun. So, if there are no arrests.
Sketch. Beberapa waktu kemudian, Luna dan Andy berkunjung ke rumah pria bernama Farley yang dulunya bekerja bagi kakek Luna. Ternyata Farley udah bekerja di perkebunan itu selama 40 tahun, dan ketika dia ingin pensiun, Farley akhirnya menyarankan orang tua Luna agar menggantinya dengan Will. Beberapa puluh tahun yang lalu, keluarga Will sebenarnya memiliki perkebunan di kota ini, tapi akibat kondisi ekonomi yang sulit, orang tua Will akhirnya menjual lahan mereka. Di sana, Farley juga memberitahu kalau Will adalah sarjana pertanian, oleh karena itu menurutnya Will adalah orang yang sangat tepat untuk mengelola perkebunan keluarga Luna. Will is a scientist? Will came back determined to rebuild his family's legacy. Keesokan harinya saat berbelanja ke tengah kota, Luna dan Andy kemudian bertemu dengan ibu dan anak yang bernama Nicole dan Bobby. Ternyata Nicole ini kenal dengan kedua orang tua Luna, karena kebetulan nama keluarga Gilson cukup terkenal di kota itu sebagai pemilik dari perkebunan buah pir. It's a shame. You'll miss the harvest festival. Ketika sampai di rumah, Luna lalu mendapat telepon dari ibunya yang memberitahu kalau dia dan ayah Luna berencana untuk menjual perkebunan tersebut. Sebenarnya, kedua orang tua Luna juga merasa sayang untuk menjual warisan keluarga, tapi mereka bertiga juga nggak ada yang tertarik tinggal di tempat itu, apalagi beralih profesi menjadi petani. Maybe it's time we all made a change. Oh, because your dad and I have decided to put the farm up for sale. Lalu pada suatu ketika, Nicole dan Bobby mampir ke perkebunan untuk membawakan Luna makanan sebagai ucapan selamat datang. Di waktu yang sama, seorang polisi bernama Jack juga datang ke tempat itu dan ingin meminta bantuan kepada Luna untuk mengecek kondisi seorang petani yang baru aja mengalami kecelakaan. Yeah, of course. You ready? Sebelum ambulan datang ke tempat itu, Luna lalu sempat memberikan pertolongan pertama pada kaki korban yang ternyata mengalami patah tulang. Nggak lama kemudian, korban itu akhirnya dibawa ke rumah sakit yang cukup jauh, dan dari kejadian itu Luna baru mengetahui dari Will kalau di dekat sini ternyata nggak ada praktek dokter. Last one retired. We do have 3 veterinarians. And to think that I have been driving longer than I've been practicing medicine. Begitu mereka kembali ke perkebunan, Luna kemudian berterima kasih kepada Nicole yang udah menjaga Andy selagi dia membantu orang. Di dalam rumah, Luna mengatakan kalau dia ingin membuat kue pir buatan neneknya, tapi karena Luna sangat jarang memasak, dia sedikit kesulitan dalam menyesuaikan masakannya dengan resep. Which pear sound? Like something I wouldn't eat. Luna yang gagal berkali-kali dalam membuat kue, lalu nggak sengaja melihat keluar jendela, di mana Will secara diam-diam keluar dari rumah kaca milik kakeknya. Tentu aja Luna merasa penasaran dengan tingkah Will yang mencurigakan, dan ketika Luna ingin mengecek ke dalam rumah kaca, ternyata tempat itu masih digembok. Setelah gagal berkali-kali dalam membuat kue, Luna kemudian kembali memetik buah pir di perkebunannya untuk dijadikan salad buah. Di sana, Luna memberitahu kalau orang tuanya akan menjual perkebunan ini, jadi musim panen kali ini adalah kesempatan terakhir Will untuk bekerja bagi keluarganya. There's just something so comforting about knowing that the farm was here. Karena merasa nggak enak sama Will, Luna lalu bertanya apa yang akan dia lakukan untuk kedepannya, dan ternyata Will udah memiliki beberapa rencana cadangan. Luna pun lalu bertanya tentang isi dari rumah kaca di perkebunan, sehingga Will akhirnya memberitahu kalau tempat itu dia gunakan untuk menyimpan barang-barang rusak. Some planners laying around. And I didn't want anybody wondering how to hand it for me. Will do. Keesokan harinya saat Luna berada di tengah kota, dia kembali bertemu dengan Nicole yang mengajaknya untuk melihat persiapan festival. Di tempat itu, Nicole kemudian mengenalkan Luna dengan suaminya bernama Tom, yang di tahun ini mendapat kesempatan untuk menjadi ketua panitia dari acara tersebut. In person, and I don't know how long. Tom yang kenal dengan keluarga Luna, lalu meminta Luna untuk mengikuti acara festival, karena sejak kakek dan neneknya meninggal, keluarga Gilson nggak ada yang pernah ikut. Namun Luna langsung menolak tawaran tersebut, dengan alasan dia harus kembali bekerja di rumah sakit, dan Andy juga harus masuk sekolah.
get back to work, and Andy has to go back to school. Doctor's orders. Di saat Luna sampai di perkebunan, dia kemudian bertemu dengan Will dan Andy yang akan berjalan-jalan sambil melihat pohon pir. Pada saat itu, Will mengajarkan sedikit pengetahuannya tentang buah pir dan memberitahu kalau sebentar lagi mereka akan melakukan panen pada semua pohon. Ketika kembali dari berjalan-jalan, Andy tiba-tiba aja membawa buah yang mirip dengan apel, padahal di perkebunan mereka nggak pernah ditanamin pohon apel. Andy pun mengatakan kalau buah ini lebih manis daripada buah pir milik mereka, dan di waktu yang sama, Luna mendapat telepon dari Nicole yang memintanya untuk membantu persiapan festival. Nicole. Hey, Nicole. Wanna play catch? Kemudian saat Luna membantu Tom dan keluarganya, Bobby sempat meminta Andy untuk tinggal lebih lama agar dia bisa mengikuti festival. Kebetulan pada saat itu Farley juga kehabisan kopi, dan ketika Luna membelinya ke kafe sebelah, dia nggak sengaja melihat Will yang sedang berbicara dengan dua pria berpakaian rapi. Begitu mereka kembali ke rumah, Andy lalu meminta ibunya agar tinggal di kota ini lebih lama, tapi sayangnya Luna nggak bisa memenuhi permintaan tersebut. Ternyata si Luna ini masih penasaran tentang apa yang dilakukan oleh Will, dan ketika mencarinya di rumah kaca, dia mengira kalau Will sedang melakukan penelitian pada buah apel. Karena Luna masih merasa penasaran, dia kemudian bertanya kepada seorang pegawai bernama Hank tentang pohon apel di perkebunan ini. Namun Hank menjawab kalau mereka nggak pernah menanam pohon apel, dan kebetulan aja Luna bertemu dengan Will yang juga memberikan jawaban sama seperti Hank. Beberapa saat kemudian, Luna mendapat telepon dari Marcy yang bertanya tentang bagaimana liburan Luna dan Andy di perkebunan keluarga mereka. Selain itu, Marcy juga bertanya apakah Luna bisa kembali ke rumah sakit sesuai jadwal, tapi Luna tiba-tiba aja merasa ragu dan berjanji akan segera memberikan jawaban. Kind of want to hold off on my schedule for a day or two. Keesokan harinya, Will dan Luna kembali membantu Tom dan para warga yang lain untuk mempersiapkan acara festival. Di malam harinya, Will kemudian mengajak Luna untuk melihat bulan purnama, dan Luna bertanya kepada Will kenapa sampai sekarang dia belum memiliki pasangan. Dari beberapa tahun yang lalu, Will sebenarnya sempat berpacaran, tapi karena hubungan itu nggak berjalan dengan baik, dia akhirnya memutuskan untuk mengejar keinginannya untuk memiliki perkebunan. Di sisi lain, Luna juga bercerita tentang suaminya yang udah meninggal, dan sekarang dia lagi berusaha untuk mendekatkan diri dengan Andy karena di kota Seattle dia terlalu sibuk bekerja. Di saat Luna jalan-jalan di perkebunan, dia akhirnya melihat kalau ada beberapa pohon pir yang menghasilkan buah berwarna merah. Di sana, Will mengatakan kalau dia berhasil menyilangkan pir di perkebunan ini dengan pir merah dari Asia yang memiliki banyak kelebihan seperti lebih manis dan tahan dari penyakit. Karena masih dalam tahap perkembangan, Will berencana untuk mengenalkannya kepada investor lokal dengan syarat dia harus menjadi juara pada lomba pir di acara festival. Sebenarnya, Will ingin mengembangkan jenis pir itu di perkebunan ini, tapi sayangnya dia belum memiliki cukup uang untuk membeli semua lahan milik keluarga Luna. Ketika Luna dan Andy makan di luar, Luna kemudian meminta maaf karena dia nggak bisa datang pada kegiatan Andy di sekolah. Pada saat itu, Luna dan Andy juga berbicara tentang pengalaman mereka di kota ini, dan akhirnya mereka berdua sepakat untuk tinggal lebih lama agar bisa mengikuti acara festival. I wanna stay. Alright, I guess we're gonna stay a little longer. Begitu sampai di rumah, Will datang untuk meminta izin kepada Luna kalau dia akan pergi ke kota sebelah demi mengurus hal penting dengan para investor. Selain itu, Will memberitahu kalau besok adalah jadwal mereka untuk memanen buah pir,
sehingga dia berjanji untuk kembali secepatnya dan meminta Luna agar nggak perlu merasa khawatir. I wanted to let you know that Andy and I are staying an extra week. Keesokan harinya, Luna tiba-tiba mendapat telepon dari Will yang memberi kabar kalau dia mengalami sedikit kendala di perjalanan. Dalam kondisi itu, Will kemudian menyarankan Luna agar berkoordinasi dengan Hank dan meminta bantuan kepada Farley yang lebih berpengalaman dalam mengurus hasil panen. Ketika mereka mulai memanen, Farley akhirnya datang ke perkebunan dan dia mengajak orang lain untuk membantu pekerjaan Luna. Beberapa waktu kemudian, Will juga datang bersama bantuan tambahan karena lahan perkebunan ini sangat luas dan membutuhkan banyak pekerja. Setelah mereka semua selesai bekerja, Andy kemudian mengatakan kalau hari ini adalah hari terbaik dan sekaligus hari yang paling melelahkan. Di sana, Will juga memberitahu kalau urusannya udah berjalan dengan lancar dan sekarang dia berencana membeli sedikit lahan di kota ini untuk dijadikan perkebunan. Andy yang masih merasa bahagia dengan pengalamannya, lalu meminta sang ibu untuk pindah ke kota ini dan memulai hidup baru di perkebunan. Andy pun mengatakan kalau Luna bisa membuka praktek dokter, mumpung orang-orang di kota ini udah mengenal Luna dan keluarga mereka juga punya reputasi yang baik. Well, you could be a doctor here. Sweetheart, I don't think so. Beberapa hari kemudian, mereka semua akhirnya bisa mengikuti acara festival yang diadakan setiap musim panen. Di tempat itu, Andy lalu meminta ibunya untuk mengikuti lomba mengukir labu, dan karena Luna adalah pemeran utama di film ini, tentu aja dia terpilih menjadi juara pada lomba tersebut. Looks like someone I arrested my gallbladder any day, and that's why she's the winner. Berhubung pemenang lomba pir akan diumumkan besok, Will dan Luna lalu jalan-jalan di sekitar festival sambil melihat warga kota yang sedang berdansa. Ternyata pemandangan itu membuat Luna merasa bahagia, sehingga dia ingin mengajak Will untuk berdansa, dan tanpa sadar Luna sebenarnya udah jatuh hati kepada Will. Beberapa saat kemudian, Luna tiba-tiba mendapat telepon dari orang tuanya yang ternyata udah berada di festival untuk membuat kejutan. Eli dan Grace kemudian memberitahu kalau ada orang yang ingin membeli perkebunan mereka, yang malah membuat Luna merasa kecewa karena baru aja dia memutuskan untuk menetap di kota ini. Keesokan paginya, Luna lalu mengajak Andy untuk ikut bertanding baseball karena hari ini merupakan acara terakhir dalam festival panen. Setelah itu, Tom memanggil semua orang agar segera berkumpul, yang dimana para juri akhirnya memilih Will sebagai juara lomba karena buah pirnya punya kualitas dan rasa yang sangat enak. Di saat berada di rumah, Luna kemudian mendapat telepon dari Marcy yang memberitahu kalau pihak rumah sakit ingin memberikan kenaikan jabatan. Ternyata pembicaraan mereka itu didengar oleh Andy yang membuatnya jadi merasa bersedih dan mengira kalau mereka berdua batal untuk menetap di kota ini. Yeah. From the exciting weekend? Can I go outside? Ketika Andy jalan-jalan di luar, dia bertemu dengan Will yang ingin memberikan hadiah buku. Dan di sana Andy bercerita tentang pembicaraan ibunya dengan Marcy. Tentu aja berita itu membuat Will berpikir seperti Andy, yang membuatnya ikut merasa kecewa dan menghindari pembicaraannya dengan Luna. Ketika mereka semua berkumpul di dalam rumah, Luna kemudian memperlihatkan rencananya yang ingin mendirikan sebuah klinik di perkebunan. Ternyata Eli dan Grace sangat mendukung keputusan tersebut, karena pada akhirnya ada keturunan Gilson yang mau menetap di perkebunan ini. Shingle here. After all, this town could use a doctor. Andy yang mendengar pembicaraan itu, awalnya sempat merasa bingung dan masih mengira kalau ibunya akan kembali bekerja di rumah sakit. Andy pun mengaku kalau dia salah memberi info kepada Will, dan ketika Luna ingin menjelaskan hal yang sebenarnya, Will ternyata lagi sibuk dengan para investor. I know
that what Andy told you about us. Can we do this later, please? I have to get back to my investors. Setelah para investor itu pulang, Andy akhirnya mendapat kesempatan untuk memberitahu Will kalau mereka akan menetap di kota ini. Di malam harinya, Eli dan Grace ingin memberitahu siapa yang membeli lahan perkebunan, tapi sebelum itu, Will tiba-tiba meminta Luna untuk bertemu di rumah kaca. Meet me at the greenhouse. Ketika mereka bertemu, Will akhirnya mengajak Luna untuk berbicara dan memberitahu kalau dialah orang yang membeli sebagian lahan dari perkebunan keluarga Gilson. Will pun mengatakan kalau Andy udah bercerita tentang rencana Luna, sehingga Will ingin mengajak Luna untuk bekerja sama dalam menjalankan perkebunan sekaligus praktek dokter. I was hoping that this sale came with a partner. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Harvest Love. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.